Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Asruhatun Taufidia, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini nih, kami dari kelompok 3 akan melakukan sebuah video simulasi konseling KIPAS sebagai tugas akhir proyek dari mata kuliah teori dan praktik konseling KIPAS. Pada video simulasi kali ini dengan judul Konseling Krisis atau Fasilitatif untuk membantu siswa SMA mengatasi kebingungan dalam menentukan jurusan kuliahnya. Dengan sinopsis, ada seorang pelajar SMA kelas 12 bernama Ali yang mengalami kebingungan dan ketidakpastian dalam memilih jurusan pendidikan tinggi, padahal dia sendiri memiliki banyak di bidang tertentu loh. Silakan Ali. Terima kasih Bu. Selamat pagi Nak Ali, gimana kabarnya? Ibu senang kamu mau datang ke sini. Pagi juga Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik. Tapi akhir ini saya suka cemas soal kuliah dan bingung juga soal kuliah. Oke, itu bagus, berarti itu menunjukkan kamu mau melangkah lebih maju dalam mengenal diri kamu sendiri. Sebelum kita ke topik pembahasan yang inti, ada kabar baik apa nih belakangan dari kamu? Mungkin akhir-akhir ini saya suka nonton video travel gitu Bu, dan perjalanan gitu, karena menurut saya melihat tempat-tempat yang baru tuh seru aja gitu. Wah, seru ya, kelihatannya kamu pasti suka hal-hal yang baru sama hal-hal yang menambah wawasan. Ibu senang dengarnya. Iya Bu, sekalian juga nambah wawasan kan, meskipun ya kita ngeliat tempat-tempat bagus itu tuh cuma dari layar handphone aja. Omong-omong, ada hal baik apa nih atau kabar baik apa dari kamu akhir-akhir ini? Mungkin kemarin waktu ujian matematika Bu, alhamdulillah saya dapat nilai yang cukup baik. Wah, hebat banget. Ibu bangga dengarnya, semoga semangat kamu terus bertambah ya ke depannya. Ngomong-ngomong, apa nih yang bikin kamu bingung buat pemilihan jurusan kuliah? Gini Bu, sebenarnya saya itu minat pada banyak jurusan seperti sains, desain, sama psikologi. Tapi orang tua saya itu meminta saya untuk ambil jurusan ekonomi. Jadi saya takut salah pilih deh. Oh, jadi itu yang bikin kamu bingung. Kamu ingin memilih jurusan sendiri, tapi tetap ingin menghormati pilihan orang tua kamu. Jadi itu yang bikin kamu terpressure. Iya Ibu, apalagi kan kalau misalkan saya ambil jurusan yang saya inginkan, takutnya malah salah pilih. Tapi juga di sisi lain, kalau saya ambil keinginan orang tua saya takut nanti saya nggak bahagia menjalani kuliah. Perasaanmu itu hal yang wajar, Ali. Apalagi ini proses penting dalam menentukan masa depanmu. Nah, kalau ibu boleh tahu, apa nih kelebihan Ali di SMA? Menurut saya selama di SMA ini saya itu mudah dalam memahami pelajaran, terus suka analisis, dan kalau diajak berdiskusi pun biasanya saya suka aktif gitu Bu. Itu kelebihan yang hebat loh, berarti kamu punya kemampuan berpikir yang logis dan kemampuan komunikasi yang bagus. Itu banyak dibutuhin di banyak jurusan loh. Oke, kalau kamu membayangkan dirimu di masa depan, kegiatan apa yang bikin kamu seneng ngelakuinnya atau enjoy gitu ngelakuinnya? Di masa depan ya, saya paling membantu orang lain, terus riset dan juga menulis, karena bagi saya semuanya itu terlihat menarik. Jadi mungkin kadang saya bingung mau ngambil apa. Bagus, berarti kamu punya banyak potensi ya di bidang akademik ini. Bagaimana kalau kita menuliskan minat utamamu dan alasan dibaliknya? Nanti kita cari tahu polanya lebih condong kemana. Iya Bu, boleh, supaya jadi lebih jelas juga. Omong-omong, ibu mau tahu siapa aja yang bisa kamu ajak ngobrol atau ajak diskusi tentang pemilihan jurusan ini? Biasanya saya suka berdiskusi dengan guru BK sama kakak kelas saya yang udah masuk kuliah Bu. Mereka juga biasanya memberikan saya beberapa saran dan masukan.
Bagus dong kalau gitu. Mungkin bisa direncanakan pertemuan dengan mereka minggu ini. Mungkin setelah bertemu mereka kamu bisa memiliki pandangan yang lebih luas tentang pemilihan jurusan. Baik Bu, nanti akan saya coba. Rasanya sekarang juga jadi jauh lebih tenang setelah ngobrol bareng Ibu. Syukur kalau kamu merasa lebih tenang setelah ngobrol bareng ibu. Sebelum pertemuan ini ditutup, apa pembelajaran yang bisa kamu dapat dari kebingungan ini, Ali? Mungkin saya jadi paham bahwa kalau kebingungan itu tuh sebenarnya adalah proses yang wajar dalam mengenal diri sendiri. Jadi untuk kedepannya mungkin saya bisa lebih percaya pada kemampuan diri saya. Betul sekali, kebingungan juga merupakan suatu proses untuk kamu lebih bertumbuh lagi ke depannya. Iya baik Bu, siap. Oke. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan ini, kita bisa rencanakan untuk pertemuan selanjutnya minggu depan ya. Setelah kamu berdiskusi dengan orang tua kamu, dengan guru BK kamu, dan kakak kelas kamu. Nanti setelah kamu berdiskusi dengan mereka, kita lihat hasil dari pembicaraan kalian itu mengarah ke minat jurusan yang mana. Baik Bu, nanti akan saya siapkan semuanya, lalu bertemu dengan Ibu lagi. Baik, Ibu tunggu minggu depan. Semoga Ibu doain semoga kamu bisa menentukan jurusan terbaik kamu di masa depan. Amin Bu, terima kasih. Saya jadi lebih lega dan lebih yakin sekarang. Sama-sama, hati-hati di jalan ya. Baik Ibu. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.